Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia diakui jadi negara juru damai dunia. Jadi menjadi juru damai dunia gitu ya, Indonesia. So, jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sudah 2 periode begitu ya, sebentar lagi akan berakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ibu Retno sendiri juga selalu ya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri begitu, sangat pesan dan juga kesan mungkin sangat banyak begitu Bu selama 2 periode terakhir. Mungkin bisa digambarkan seperti apa Ibu sendiri memaknai begitu pencapaian yang telah dicapai oleh Kementerian Luar Negeri sejauh ini. Sebenarnya kalau capaian, kalau mau komprehensif panjang ya dalam artian, dan saya tidak cenderung untuk menilai diri sendiri, tetapi saya hanya ingin cerita apa yang baru saja saya hadiri, dan itu sebenarnya merupakan sebuah refleksi bagaimana dunia melihat Indonesia saat ini. Jadi dunia saya baru kembali dari Oslo Indonesia dan saya ini, hadir sebagai salah satu narasumber utama dalam Oslo Forum. Jadi Oslo Forum itu adalah forum di mana para mediators dan para ahli resolusi konflik dunia berkumpul. Memang sekali lagi pada saat kita bicara mengenai resolusi konflik, itu beritanya memang nggak besar-besaran karena banyak sekali hal yang dilakukan di belakang layar. Nah, kenapa saya diminta menjadi salah satu narasumber utama di situ? Buat saya, it's really something. Ini adalah pengakuan dunia terhadap peran aktif Indonesia di dalam upaya Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Jadi dunia menilai kita bahwa Indonesia is always is trying to do the best that we can untuk menjadi bagian dari solusi masalah-masalah dunia. Nah, saya juga bicara dengan banyak pihak, dan saya selalu membaca artikel, macam-macam jurnal dan sebagainya. Salah satu atau beberapa contoh pengakuan yang diberikan oleh kali ini adalah think tank dan media. Misalnya, salah satu institut atau think tank yang cukup ternama, sangat ternama di Australia mengatakan bahwa Indonesia is a middle power in Asia. Indonesia is Asia's third most active diplomatic players after China and Japan. Antara yang berarti aktif bahwa Indonesia dinilai sebagai negara yang paling aktif melakukan diplomasi setelah China dan Jepang di kawasan kita. Kemudian masih salah satu institut think tank yang sangat ternama di Singapura mengatakan Indonesia provides transformational leadership in the region. Kemudian majalah The Economist misalnya mengatakan Indonesia matters, Indonesia is poised for a boom. Jadi dari beberapa, dan masih ada lagi, ada jurnal Foreign Affairs yang juga melihat bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara global south besar yang menjadi menjadi pemain utama di dalam berbagai forum dunia. Jadi sekarang mereka melihat bahwa dunia sudah tidak bipolar lagi, tetapi multipolar, dan muncullah negara-negara global south yang diperhitungkan. Jadi power baru. Ya. Jadi dari situ, sekali lagi itu bukan penilaian saya hanya mengkutip sana sini, dan berarti di titik ini kemudian kita melihat dari beberapa negara berarti kita sudah berada pada track yang benar. Dan alhamdulillah selain kontribusi kita kepada dunia, diplomasi kita juga mendatangkan manfaat bagi pelindungan WNI kita. Banyak sekali datanya, berapa ribu WNI yang sudah kita selamatkan dan lain-lain, dan bahkan di saat krisis seperti COVID-19 dengan diplomasi kita, dengan diplomasi kesehatan kita,
kita berhasil mengamankan 519 paling aktif lah gitu ya diplomasinya gitu Indonesia. 137 juta diantaranya kita peroleh tanpa membayar karena kerjasama bilateral dan multilateral. Wow. Jadi sekali lagi diplomasi harus membawa manfaat bagi rakyat, tetapi jangan lupa diplomasi kita juga harus berkontribusi bagi dunia karena ini adalah amanah dari konstitusi. Jadi harus berkontribusi juga pada dunia. Tapi tadi tentu belum semua ya Ibu ya. Belum semua. Belum semua, masih banyak masih tentunya banyak. Tadi pencapaian-pencapaian dari Kemenlu dalam 10 tahun terakhir, tapi tadi yang penting juga adalah pengakuan dunia ya terhadap Indonesia seperti apa sudah semakin terbuka pengakuan tentunya dunia mata dunia terhadap untuk Indonesia kekuatan Indonesia sekarang yang ini diwakili oleh Ibu Retno begitu ya sebagai yang berada di paling depan tentunya ya untuk mewakili kekuatan Indonesia. Terima kasih Bu Retno. Dan terakhir begitu ya Ibu, mungkin ada concern juga atau pesan-pesan dari negara-negara lain Ibu, mengingat kita sebentar lagi masuk ke tahun politik, Pilpres 2024 akan ada pergantian kekuasaan juga, pergantian pemerintahan juga. Sejauh ini seperti apa? Pemilu kan sesuatu yang biasa terjadi di negara yang demokratis. Jadi ya biarlah proses itu berjalan secara alami, dan saya kira negara lain melihat Indonesia sebagai negara demokrasi yang sudah cukup matang, dan insya Allah kita akan dapat menjalankannya dengan baik. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasan ini. Jadi pengakuan dunia, bagaimana dunia melihat Indonesia sekarang gitu ya. Ada banyak sudah negara yang mengakui bahwa diplomasi Indonesia bukan hanya di kawasan ASEAN gitu ya, tapi di peringkat global itu memang cukup nampak gitu ya pengakuan dunia pada Indonesia, yang mana merupakan salah satu negara yang paling aktif ini dalam diplomasi gitu ya, dan diakui juga ini. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.